saham bahagia. Kembali lagi dengan saya, Luciana Sulistianingrum, mahasiswa KKN Online 2020 dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Padepokan 12 di Dusun Kanoman. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang berinvestasi saham di tengah pandemi COVID-19. Yuk tonton terus videonya. Akhir-akhir ini, dunia disibukkan dengan upaya memerangi pandemi COVID-19. Di Indonesia sendiri, pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Efeknya, perekonomian menurun, tak terkecuali pasar modal yang lesu. Namun di tengah situasi yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19, ternyata terdapat secercah harapan untuk menuai keuntungan bagi mereka yang jeli akan kesempatan. Kesempatan tersebut ada di pasar modal. Dikarenakan pasar modal yang lesu, kita dapat memiliki saham dengan harga diskon. Tentu harus didahului dengan analisis fundamental serta analisis dampak COVID-19 terhadap perusahaan. Saya akan memberikan arahan bagi Anda yang ingin berinvestasi. Tetapi, jika Anda menginginkan trading, video ini tidak cocok untuk Anda. Karena strategi berinvestasi dan trading di pasar modal berbeda, walaupun komoditasnya sama, yaitu saham. Jika Anda ingin berinvestasi, yang pertama, bangun mindset seorang investor di dalam diri Anda. Yang kedua, ketika Anda membeli saham, berarti Anda memiliki sebagian kecil dari perusahaan yang Anda beli, sehingga apapun keuntungan dan risiko yang perusahaan tersebut hadapi akan berdampak kepada Anda. Maka, perhatikan kinerja dari perusahaan yang Anda beli sahamnya secara berkala melalui laporan keuangan, manajemennya, serta situasi ekonomi nasional maupun internasional. Untuk dapat berinvestasi saham, hal pertama yang perlu dilakukan adalah membuka rekening saham. Cara membuka rekening saham sendiri cukup mudah. Bagi Anda yang belum mengetahui caranya atau masih bingung, berikut 4 langkah cara membuka rekening saham. Yang pertama, menyiapkan dokumen pribadi. Jika ingin membuka rekening saham, ada beberapa data pribadi yang perlu disiapkan. Data wajib yang perlu disiapkan antara lain fotokopi KTP untuk WNI atau paspor untuk WNA, fotokopi nomor peserta wajib pajak atau NPWP, dan fotokopi halaman depan atau cover buku tabungan dan membawa materai 6.000 minimal 2 lembar. Bagi yang tidak mempunyai NPWP, bisa melampirkan NPWP orang tua atau NPWP suami. Biasanya juga bisa dengan menyertakan surat keterangan tidak mempunyai NPWP. Yang kedua, memilih sekuritas. Perlu diketahui bahwa membuka rekening saham bukan di Bursa Efek Indonesia, melainkan di perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang akan menghubungkan transaksi Anda dengan Bursa Efek untuk membeli saham. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah menentukan perusahaan sekuritas tempat Anda ingin membuka rekening saham. Pilihlah sekuritas yang kredibel. Cek apakah mereka memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan tercatat oleh Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, mengisi formulir perusahaan sekuritas. Kemudian, Anda akan diarahkan untuk mengisi data diri yang setelah itu akan dibuatkan rekening dana investor oleh sekuritas sebagai rekening untuk melakukan transaksi saham secara pribadi. Yang keempat, menyetor deposit awal. Perusahaan sekuritas menetapkan besaran setoran awal minimum yang berbeda-beda. Setoran awal ini akan masuk ke dalam RDI milik investor. Setoran awal yang disyaratkan bermacam-macam, mulai dari 1 juta rupiah, 3 juta rupiah, 10 juta rupiah, atau lebih. Bahkan ada pula yang mematok setoran awal ringan yaitu Rp100.000. Sebagai contoh, yang pertama, BNI Sekuritas dengan setoran awal minimum yaitu Rp1 juta. Yang kedua, Mirai Aset Sekuritas Indonesia dengan setoran awal minimum Rp10 juta untuk umum dan Rp3 juta untuk mahasiswa. Yang ketiga, Indo Premier Sekuritas dengan setoran awal minimum yaitu Rp100.000. Cara mulai berinvestasi saham.
pastikan memiliki uang dingin atau uang tabungan. Bagaimana cara Anda membelanjakannya untuk membeli saham? Nah, Anda bisa mulai mencari-cari informasi mengenai perusahaan sekuritas. Perhatikan biaya jual atau beli sahamnya, karena berbeda perusahaan sekuritas akan berbeda fee jual belinya. Selain itu, perhatikan juga aplikasinya. Apakah Anda nyaman dengan aplikasi yang disediakan oleh sekuritas tersebut? Setelah Anda merasa yakin dengan perusahaan sekuritas pilihan Anda, selanjutnya Anda bisa ikuti prosedur yang sudah ditetapkan untuk mendaftar. Apabila Anda sudah mendaftar di perusahaan sekuritas, Anda otomatis akan memiliki rekening dana investasi atau disingkat dengan RDI. RDI berguna untuk menampung uang Anda sebelum membeli saham atau sesudah menjual saham. Ketika semuanya sudah siap, Anda sudah dapat membeli saham di bursa melalui aplikasi sekuritas. Strategi investasi saham di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, periksa keuangan Anda. Pastikan Anda memiliki uang dingin. Uang dingin sendiri adalah uang yang kita simpan dan aman untuk tidak kita gunakan dalam jangka waktu tertentu. Tidak semua uang yang kita simpan di bank itu adalah uang dingin, tetapi uang dingin sudah pasti uang tabungan. Yang kedua, sebelum membeli saham, sebaiknya Anda memiliki ilmu dasar mengenai rasio keuangan. Terdapat banyak rasio keuangan, tetapi sebagai pemula, sebaiknya Anda memahami 4 rasio berikut, yaitu PBV, PER, ROE, dan DER. Yang ketiga, pelajari saham dalam indeks LQ45. Indeks LQ45 berisi 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar yang baik. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi, bukan sembarang perusahaan yang bisa masuk ke LQ45. Dari 600 lebih saham, hanya dipilih 45 yang terbaik, serta akan dievaluasi secara berkala. Tips investasi saham di tengah pandemi COVID-19. Jangan sampai Anda sembarangan dalam berinvestasi. Anda harus mengetahui strategi aman untuk tetap berinvestasi di tengah pandemi COVID-19. Berikut tips investasi saham di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, investasi saham untuk jangka panjang. Anda harus meniatkan diri untuk membeli saham dan untuk investasi jangka panjang. Yang perlu Anda ingat, keuntungan investasi saham biasanya akan lebih terasa saat jangka panjang. Dalam menabung saham, Anda harus konsisten. Usahakan untuk menyisihkan 10-15% penghasilan untuk menabung saham. Yang kedua, beli saham dengan fundamental yang kuat. Jangan sampai Anda salah memilih saham. Tidak selamanya saham dengan harga murah memiliki kualitas yang baik. Jangan mudah tergiur dengan harga saham yang kelewat murah. Di masa pandemik seperti sekarang, Anda sangat disarankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menabung saham. Sebelum membeli saham, pastikan apakah saham yang Anda inginkan berpotensi positif saat COVID-19 mereda. Yang ketiga, asah kembali kemampuan investasi dan sabar. Agar mahir berinvestasi, asah kemampuan Anda tentang saham dengan aktif mengikuti berbagai pelatihan online ataupun offline. Untuk menjadi investor jangka panjang, sangat penting bagi Anda untuk belajar analisis fundamental ataupun analisis teknikal saham. Dan jangan panik untuk menjual saham saat keadaan pasar sedang turun. Anda juga tidak perlu terburu-buru dalam menjual saham saat harga saham melesat naik. Walaupun di masa pandemi, perbaiki keuangan Anda dengan cara berinvestasi saham. Beranikan diri Anda karena dengan berinvestasi secara bijaksana dapat memperbaiki masa depan Anda. Yuk mulai berinvestasi! Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat memberikan wawasan untuk mulai berinvestasi saham di tengah pandemi ini. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Salam dan bahagia. Terima kasih.